Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya taati, segenap keluarga Durriyah Kiai Al-Hajj Ubaidi rahimahullah rahmatul abrar yang saya hormati, hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semuanya dalam majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Berkat taufik dan hidayah Allah, kita ditetapkan menjadi pecinta-pecinta orang yang soleh. Mudah-mudahan modal cinta kepada orang yang soleh Allah kumpulkan kita dalam kelompoknya orang yang soleh di hari kiamat, dan mudah-mudahan insya Allah berkat mereka kita masuk surga bersama mereka. Amin Allahumma amin. Hadirin yang rahmati Allah, banyak sekali fawaid yang kita dapatkan daripada ceramah, nasihat, bimbingan guru kita Kiai Al-Hajj Hasan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan diterima oleh hati kita yang bisa menjadi nur cahaya yang membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Hadirin sekalian rahmati Allah, kita punya iman di hati kita ini bisa lepas dari kita. Kalau sudah lepas iman dari hati kita, na'udzubillah, berarti menyebabkan su'ul khotimah. Karena itu iman ini harus dicancang, harus diikat. Pengikat iman yang paling kuat, kata Nabi, agwa'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Paling kuatnya tali untuk mengikat iman yaitu cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan cinta karena juragannya, karena kesukuannya, karena organisasinya, tapi cinta karena Allah. Karena orang soleh dicintai, karena orang wali dicintai, karena orang yang dicintai oleh Allah, oleh Nabi dicintai. Cinta karena Allah, benci karena Allah, bukan benci karena nggak cocok dengan nafsunya, bukan benci karena bukan dari golongan dan pendukungnya, tapi benci karena dibenci oleh Allah, benci karena orang itu dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali karena rupanya itu semuanya sudah pudar di hati kita. Kita cinta karena muwafagatun nafsi, kita benci karena mukhalafatun nafsi. Kita ukur dengan nafsu, bukan kita ukur dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah bahaya ya ikhwani. Berarti iman kita enggak dicancang di hati kita. Khawatir lepas dari kita, kehilangan iman berarti kehilangan keberuntungan sampai akhirat. Ikhwani ya rahmatullah, kalau kita lihat bagaimana almarhum hidup sederhana, seada-adanya. Al-Faqir menangi almarhum mulai kecil, Pak. Al-Walid Al-Habib Abdul Qadir bin Husain dulu itu mengadakan maulid ada di Langgar Bangilan. Langgar apa itu, Pak? Hah? Rawdatul Quran. Ya, setiap Senin sore mengadakan di sana. Jalan dari rumah
Beliau belum haji saat itu. Beliau belum haji, masih pecinya peci hitam. Ya. Dan Maulid Habsyi ini, Maulid Syamsul Durar masih ditulis sama tangan. Masih ditulis sama tangan, malah ada coret-coretannya karena salah. Hah? Kemudian Al-Walid bagi, fulan baca ini, baca itu, fulan baca ini, fasalnya dibagi. Kiai Humaydi pasti waqad ana lil galami. Nah, beliau waqad ana lil galami. Dan belum terkenal Maulid Syamsul Durar saat itu, belum terkenal. Mungkin itu isyarah ya. Kiai Humaydi punya hadroh saat itu yang paling terkenal dari Pasuruan saat itu. Kemudian belum ada apa-apa. Belum, beliau punya murid kalau nggak salah masih 3 atau 4. Rumah muka itu nggak tahu itu rumahnya siapa, itu rumah muka itu disewa atau bagaimana itu ya. Belum, Mas Arabi belum lahir mungkin saat itu, belum lahir mungkin saat itu, mungkin ada di situ. Kemudian itu ditelateni, malah Al-Faqir itu sering ikut karena Al-Walid sukanya disediakan susu sama roti ada di situ. Al-Faqir ada di samping situ. Yang sering hadir di situ itu Habib Umar bin Muhammad As-Segar, datuknya Habib Abu Bakar ini, Habib Umar. Malah mengatakan, kon pinter cedak abang ujian untuk susu terus kon. Yang muda saya waktu itu masih kecil. Rahimahumullah rahmatul afrar. Kemudian sampai beliau haji saat itu, naik kapal laut kalau nggak salah waktu itu ya. 71, masa 71, 74 bukan, 71 ya, naik kapal laut kalau nggak salah. Enggak mungkin lah 71. 71 ya, mungkin haji kedua mungkin ya, 7 sama itu ya. Naik kapal laut betul. Naik kapal laut beliau tadi itu. Sama guru Zeni ya, sama. Nah, jadi begitulah ceritanya sampai akhirnya membuat pondok ada di sini, membuat ada pondok di sini. Waduh, cemek di sini dulu itu. Pondok ada di sini, malah kita khutbul Quran dari sini pakai ke PA saat itu. Masih temboknya itu belum dipelur. Saat itu sudah ada khutbul Quran ada di sini. Beliau sendiri pernah cerita, Al-Walid ini memang walifi ya. Jadi pernah satu saat tanya sama Kiai Humaydi. Kiai Humaydi sendiri cerita sama anak Humaydi Al-Hajj, Habib, kam kilo kafal? Kam kilo kafal? Anak tidak pernah nimbang kapal. Kata Kiai Humaydi, Allahu a'lam daripada kafal ma ta'rif kam kilo kafal? Allah a'lam ma adri. Kafal Al-Quran fi kafal indak kam kilo? Oh, kepel maksudnya. Tanya berapa kilo kepel maksudnya, dan dibahasakan kepel jadi kafal gitu. Oh, kiloan, oh kiloan. Naik becak kesini tuh naik becak masih. Nah, kita naik becak, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, jadi berkah. Perjuangan saudara. Jadi bukan karena huwainah, bukan karena balas tadi itu dikatakan, tapi perjuangan. Dan itu perlu kesabaran, perlu ketulusan. Wala yulaqaha illa alladhina sabaru wala yulaqaha illa dhu haddin azim ya. Karena tahab fillah, ternyata keberhasilan itu karena cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hubungan beliau ya dengan ulama-ulama, dengan para habaib kuat sekali. Malah sakitnya beliau itu di Hadramut saat itu ya, sakitnya waktu ziarah Nabi Allah Hud. Setelah ziarah Nabi Allah Hud beliau sakit, atau di waktu ziarah Hud beliau sakit, sampai akhirnya pulang dan masih kasih panjang umur.
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil almarhum telah membuktikan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir umurnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rahasia cinta itu luar biasa loh. Ya, luar biasa. Diceritakan dalam kitab Fusul Ilmiyah karangan Al-Habib yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dia menyatakan bahwa ada beberapa orang, saudara, dia tadi itu ya ahlu takhlid, orang suka berbuat tidak baik, tidak suka tidak berubah baik. Dia ya, kalau bahasa sekarang anak-anak pang lah, anak-anak pang. Satu saat urunan duit sampai terkumpul 20 dirham atau 40 dirham, lupa Al-Fakir. Ayo kita mengadakan pesta, kita mengadakan asik-asik, nyuruh salah satu di antara mereka untuk beli ya makanan lah, minuman lah, pesta, supaya lebih meriah. Berangkat sampai ada di kota, masuk ke pasar, ada satu hal toko sederhana jual buah semangka, dan toko yang sampingnya juga ada jual buah semangka, tapi yang ramai di situ penuh ada di situ. Dia ingin tahu apa ini, nggak tahu orang segitu banyak rebutan untuk beli satu semangka, padahal semangka yang lainnya ada lebih gede. Sampai orangnya ini jualnya model bukan dijual kasih tarif, dilelang. Ayo, karena banyak peminatnya, sampai akhirnya orang ini tanya, ini apa ini, kenapa nggak beli di sana, buahnya lebih gede, kenapa nggak beli buah yang lainnya, kok satu ini aja dipilih sama orang ini. Oh, ini buah semangka ajaib. Kenapa? Karena buah semangka ini telah dipegang siapa itu ya? Sufyan bin Bishr, bukan Bishr Hadi, Bishr bin Harith ya. Bishr bin Harith. Ini buah telah dipegang oleh seorang soleh namanya Bishr ibnul Harith. Bishr ibnul Harith. Orang ini rupanya cintanya kepada orang soleh ini muncul gitu. Langsung nih, saya beli 40 dirham. Yang lainnya melongo. 40 dirham mungkin bisa dapat satu truk ini. Yang lainnya melongo. Enggak ada sih yang lebih daripada itu. Akhirnya dibeli sama dia. Pulang ke teman-temannya yang nunggu ini. Dia mau pesta nih. Pesta dulu lah tadi. Dilihat yang di bawah satu semangka. Ya tadi. Kita nunggu lama loh. Nanti datang bawa satu semangka. Apa-apaan ini? Oh, kamu nggak tahu ini. Ini semangka ajaib. Apanya ajaib? Sama dengan semangka yang lainnya. Ini semangka berkah karena sudah dipegang dengan Bishr ibnul Harith. Siapa dia? Rajulun ata Allah fa'akramahu. Orang yang taat sama Allah dan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dengan menyebut Bishr ibnul Harith karena perasaan cinta, terbuka hatinya orang-orang itu. Sambil mereka berpikir, idza kana man ata Allah akramahu bihadil karama fid dunya wa kaifa fil akhirah. Kalau sudah orang yang taat kepada Allah di dunia dimuliakan seperti begini, dengan dipegang yang murah menjadi mahal, yang diremehkan menjadi terhormat, dipegang aja kata kuliah. Wakif nanti ada di akhirat. Semua yang ada di situ akhirnya terbuka hatinya bertobat,
dan akhirnya berziarah menjadi murid beliau, semuanya menjadi aulia Allah. Berkat cinta, saudara. Itulah yang harus kita tanamkan di hati kita. Ojo delok wong karena cinta, karena fisiknya. Kenapa fisik ini bisa berubah? Cantik, ganteng, kena stroke lah, tua udah berubah, Pak. Yang asalnya bibirnya mungil jadi goel, saudara, berubah. Kenapa? Cinta karena fisik. Jangan cinta karena kedudukan. Kenapa? Semuanya akan berakhir itu kedudukan. Saudara, presiden itu bisa nggak jadi presiden, malah bisa jadi DPO, bisa yang asalnya dikawal bisa diborgol. Kalaupun nggak mati, ya udah berhenti. Mana ada jadi presiden ada di alam barzakh? Nggak ada. Harta juga begitu. Oh, ini punyanya fulan, ini punyanya fulan. Kalau mati, warisannya fulan, nggak ada. Selesai, sudah pindah. Tapi kalau kewalian, al-wilayatu lam tamut bi mautil wali, kama anna an-nubuwata lam tamut bi mautin nabi. Kewalian itu tidak mati karena matinya seorang wali. Tetap, Pak, masih dikubur tetap wali. Fagil Mugaddam tetap wali, Gutub. Syekh Abdul Qadir Jali tetap wali, Gutub, walaupun udah mati. Sebagaimana kenabian tidak akan mati karena matinya seorang nabi. Nabi Musa tetap Nabi Musa. Itu loh, kalau udah dapat pangkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti begitu, Pak, yang pangkatnya, yang derajatnya tidak mati dengan kematiannya, cinta Allah. Cintai dengan harapan nanti di hari kiamat biar kumpul bersama mereka. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa diwarisi oleh anak turunan beliau, oleh keluarga beliau, dan kita semuanya tetap menjadi pecinta-pecinta orang yang solehin. Amin ya rabbal alamin. Gak usah melok-melok sing anyar-anyar, sing ngajari gak cinta sama orang soleh. Model-model sudah berpendidikan kadang-kadang berubah-berubah, nggak usah berubah, tetap cintai orang yang soleh, biar tetap kita lengket bersama mereka. Man asyrul asyraf asya musyarrafan wa mu'asyul andari ghaira musyarrafi ila akhiril bait. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya tetap dalam akidah cinta kepada orang yang saleh sampai akhir hayat kita. Muhibbul qawm yalhaq bil jamaah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.